wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahu maulana al-azim. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Madinah dan Ibu Haji Masturah, terutama keluarga almarhumah Ustadzah Nawarah, anak dan suaminya Saudara Abdul Razak, adik saya Saudara Ustadz Muhammad Lutfi, orang-orang tua di sini, jamaah sekalian rahimakumullah. Malam hari ini kita baru saja telah melaksanakan salat tarawih malam yang ke-6 ya. Puasa kita tadi hari yang mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah, sudah malam ke-6 masih Allah berikan panjang umur jamaah. Mudah-mudahan sampai tuntas Ramadan Allah berikan selalu sehat, kita bisa menuntaskan baik itu puasa yang wajib maupun yang sunnah tarawih dan baca Quran. Tahun ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lewat. Almarhumah ini jamaah, Ibu Nawarah ini orang yang baik jamaah. Saya teringat waktu saya diundang oleh Ustadz Bahrudin Ali dan tim dari subuh gabungan. Selesai sholat subuh gabungan, saya mampir ke sini nih, ke rumah orang tua almarhumah Ibu Haji Masturah Seno Madrasah. Acara subuh gabungan selesai 6:30. Sampai sini jam 7, kena ke rumah adik sini. Akhirnya kena rumah adik Ustadz Lutfi, saya numpang ngasoh. Kalau bahasa saya sono ngasoh, di sini apa ya? Rest time. Sama aja. Take rest. Kali beda gitu. Ya. Kalau gitu kita satu bangsa ini. Habis saya ngasuh di kamar, saya punya ponakan ya, anaknya Ustadz Lutfi, kira-kira bangun jam 8 kali. Di rumah ribet banget, banyak tamu dan sebagainya. Itu saya bangun, almarhumah udah masakin sayur bak asem. Bak asem, jadi sayur asem dikuningin. Bak asemnya sini. Kalau daerah saya bak asem, sini apa namanya? Sama juga ya. Kita satu bangsa ini kalau gitu. Indonesia. Ya kali dapat salah, nyocok-nyocokin. Ya berarti kita saudara ini kita. Dia masak bak asem pakai jengkol yang digoreng pakai sambal. Saya bangun tidur mau pulang dah, langsung ke acara sono, langsung gak pulang lagi. Ini mana sih bang? Di rumah Lutfi. Nah itu saya ingat tuh, kalau gitu orang kalau lapar makan sayur bawang asam enak ya. Jengkol sama ikan asin, subhanallah. Itu yang susah dilupain. Ya, nah jamaah, itu sekelumit cerita akhir-akhir ayat dia. Yang kedua, ini almarhumah ini kita juga belum pasti, dan nggak ada ketetapan jaminan kiai ke ustadz ke siapapun meninggal mulia. Ini almarhum, ini almarhumah Ustadzah Nawirah
Nawaroh. Dia meninggal pertama di malam Jumat, yang kedua bulan Ramadan. Kita nggak tahu kita biar ustadz, biar kemana-mana kita pakai sorban, lebarnya kayak spray dah misalnya. Takut. Kita kalau masuk bangsa ngomong gini kan enak jadi. Nggak jaminan kalau itu, ya Allah. Saya kira orang-orang yang hebat doang kali yang udung-udungnya kayak ban Vespa begitu, yang kalau jualan sampai miring kepalanya, meninggalnya belum tentu. Sama juga kalau yang pernah ke Mekah, dia tawaf di Ka'bah, itu Hajar Aswad satu, nggak ada jaminan biar badan gede bisa nyium Hajar Aswad. Ya Allah, kayak begitu jamaah ini. Ini saya pikirin almarhum kita belum bisa. Emang kita soal meninggal dunia kita boleh pesan. Beliau meninggalnya malam Jumat dan bulan suci. Masalah malam atau hari Jumat, Nabi mengatakan man mata yaumal jum'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Siapa yang meninggal malam atau hari Jumat, maka orang itu akan dijauhkan, dihindarkan, diangkat semuanya, nggak ada azab kubur. Kita yang ngerikan jamaah azab kubur, siksaan kubur. Mohon maaf kalau pakai bahasa Betawi, kita sendirian dibejek-bejek malaikat, kita nggak tahu. Orang ngajar lu ya, lu deket masjid ke sembahyang lu, gua ketok palu, kata malaikat bilang. Tampang suka orang Islam lu, oh diketokin. Masjid dekat, masjid kagak. Main gaplek mulu tua-tua lu, Ada nggak yang begitu? Di dunia mau luar kelihatan, ntar masuk ke dalam kubur. Dan makanya Sayyidina Utsman waktu nguburin, yang dia nangis bukan lagi dia lihat temannya meninggal, dia nangis bukan lagi itu lagi dimandiin temannya, lagi dikuburin itu Sayyidina Utsman nangis. Kata teman-temannya sahabat Nabi, kalau pakai bahasa kita, Utsman, lu kenapa nangis? Limada tabki ya Utsman, kenapa kamu nangis? Indama sami'ta wafatahu la yabki. Waktu lu dengar dia meninggal dulu, lu nangis. Ngapain lu nangis begini begitu? Ya sama juga orang sini misalnya, lagi nyelawat nggak nangis, dengar berita duka nggak nangis, lagi berkubur nangis. Gitu, lu sobat, nggak nangis lu. Ini bahasa kita nih. Keanehan aneh. Masa orang kuburin pakai nangis? Yang nangis sebenarnya itu Sayyidina Utsman, sahabat Nabi. Ya Allah. Sahabat Nabi yang paling hebat-hebat di antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan termasuk dia mantu Rasulullah. Ditanya, Utsman, kenapa kamu nangis ini? Kalau kata kita, bahasa kita nangis siksigan. Apa siksigan? Siksigan bukannya nggak ada tambah sama asma. Kata Sayyidina Utsman bilang, dia aja dia nangis, ya Allah, kuburin lagi kuburan mau ditutup itu. Kalau bahasa kita, man, lu nggak menangis? Sok banget tuh lagu lu. Karena bener. Orang kalau nangis tuh anaknya pada teriak-teriak, ibu mana ibu, ya ibu apa bu, masuk kurung batang, baru nangis. Lu nggak tinggalin anaknya, lu dikuburin pakai nangis tuh kalau bahasa kita tuh. Sayyidina Utsman baru ngomong, kalau dimandiin gua nggak nangis, gua lihat dunia gua nggak nangis. Kita susah di dunia bareng-bareng, kita bahagia di dunia bareng-bareng. Dimana kalau nanti gua masuk surga bareng-bareng, kalau gua masuk neraka juga bareng-bareng. Yang gua sedih di sini nih. Kenapa? Ntar dia masuk, kita pernah ninggalin semua. Siapa ke orang yang dekat sama dia pulang semua. Anak paling dekat pulang. Bini paling dekat, misalnya laki paling dekat pulang. Biar aku cinta padamu seumur hidup. Pep. Enggak, apalagi bini cerewet. Ya, aku pulang. Belum ke sana udah cerita duluan. Ya Allah, gua yang sedih bukan itu. Nih, ntar dia di sini masuk kubur, kita pada pulang semuanya. Siapa deh yang cinta sama dia dah? Kita punya bini,
kita baru kawin 3 minggu dikuburin, mau nggak kita bareng-bareng dikukul dalam kuburan? Ngapain? Pulang semuanya. Gue sedih kalau gue dalam kuburin dalam keadaan gue disiksa sama malaikat, mana gelap, ya Allah. Nah ini jamaah, ya. Makanya Nabi mengatakan siapa yang meninggal malam atau hari Jumat, orang itu, ini janji Nabi nih. Kalau Nabi janji nggak pernah bohong, yang bohong caleg. Nah, calon presiden, jangan percaya dah. Kita udah kenyang, udah dibohong-bohong sama dia. Kalau dikasih hadiah sih kasih, kalau janji mah ngomong member. Siapa kek pokoknya? Bodoh, gua nggak tahu. Kita udah kenyang dibohongin dia nggak? Jadi yang benar sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim. Nabi Rasulullah benar itu. Nabi mengatakan orang meninggal malam berarti termasuk almarhumah meninggal malam ya? Ya. Malam hari 10.44. Jam 11. Jumat ya? Oh, malam Jumat jam 11 atau hari Jumat, atau hari Jumat dia usahakan biar asar dikuburin dah, termasuk masih hari Jumat. Orang itu akan dijauhkan. Nabi katakan orang itu nggak akan dapat azab kubur. Ini almarhumah Ustazah Nawara termasuk orang yang dijanjikan, dijamin nggak kena azab kubur. Sama dia seenak udah. Yang kedua apa? Meninggalnya bulan Ramadan. Orang baik, innal abrara lafi naim, orang-orang yang baik, yang taat-taat, patuh-patuh dengar kata sama Allah, itu tempatnya di surga yang enak, naim. Dan kalau dia masuk kubur di saat Ramadan tiba, itu arwahnya disuruh pada pulang. Sama juga begini, burung di dalam sangkar. Saya mau nanya dulu dah. Yang mahal burungnya apa sangkarnya? Ayo kita pikirin aja coba dah. Burung. Hah? Sangkarnya dari emas. Lah sangkar dari mana? Dari burung apanya? Burungnya yang mahal. Burung. Iya, burung. Burung. Murai. Mata sama kacamata mahal apanya? Nah kalau nggak ada matanya? Nah itu yang mahal roh di dalam kubur. Di saat tibanya bulan Ramadan kemarin menjelang malam Kamis awal pertama itu orang-orang yang ahli baik minal amrar, orang baik yang taat pada taat sama Allah, itu sama juga burung yang dalam sangkar dilepasin. Merdeka. Wa innal fujar, orang-orang pada bandel-bandel yang pada kagak sembahyang, yang muka kayak kunyuk. Ya Allah, kalau kira sedekah pakai peci, main maghrib kagak, isya kagak, deket denger suara adzan. Ada jamaah umat Islam yang gitu, kita lihat mukanya gede kayak kunyuk, bener? Sedekahan pakai peci. Jadi itu dia pakai sarung sama peci bakal alatnya diberkat doang. Orang-orang pada blader begitu, main catur demen, ya Allah, lagu ke orang kaya ngomong mulu, duit kagak ada. Orang begitu di stop, tidak disiksa, diistirahatin, tetap dikubur. Hebatnya datangnya bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan orang-orang baik yang abrar itu dilepasin. Dia ngeliat keluarganya, dia ngeliat anaknya, lihat cucunya. Kayak Ustaz Rondoni nih, orang-orang baik dilihatin anaknya. Dia di alam arwah. Kita Pak, mohon maaf, karena di alam arwah itu udah nggak pakai berat lagi udah. Kata Habib Ali Sayyidil Walid, Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Segam, alamul barzah taglibu bi alamil arwah. Dibilang alam barzah itu bisa dikalahin dengan alam arwah. Ya bener, sekarang sangkar burung biar hebat sangkarnya nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau dilepas, legaan mana alam raya dengan sangkar burung? Alam barzah segitu. Ya Allah, kita ini makanya berat Pak, berat alam dunia, ngikutin dunia kan kita beratnya. Coba dah, kita punya badan. Ada yang 40 kilo, ada yang 60 kilo, saya udah 80 kilo oleh timbang. Kita berat, roh kita dalam badan, kita mau diri susah. Kita kalau misalnya sekarang ketika mau jalan ke mana, misalnya ke Bekasi, jalan kaki, ya Allah berapa hari?
bawa badan nih, bawa badan. Ya Allah, apalagi udah kakinya sakit asam urat. Sholat tarawih yang 20 imamnya lama. Subhanallah, makanya imam tarawih jangan lama-lama tuh. Orang kalau udah asam urat, ya Allah, jangan lagi asam urat makan apa namanya itu ninjo. Nongkrong di ninjo bermasalah. Subhanallah, berat bu badan. Nah nanti badan kita dalam tanah bebas dia tuh. Oh Nawara ini, Ustaz Nawara ini jangan lihat badannya mah di sono. Maaf nih, ini contoh-contoh aja. Kita kalau cukur rambut kan nih di antara ban. Kalau rambut dibuang, apa kita sakit? Dibuang combere terserah. Kita lihat. Mohon maaf lagi nih, orang yang sakit maaf ya, orang sakit gula, dipotong kakinya bang, dikuburin. Dia liatin itu kakinya dulu udah berapa puluh tahun ikut gua kemana-mana. Nanti yang lepas rohnya dilihat badan. Orang-orang lihat, ya Allah badan gua di kuburan sono. Dia lihat semua. Yang kita baca tuh, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam. Orang-orang baik begitu. Adkhuli fi ibadi wadkhuli. Ya Allah. Nah karenanya dia hebatnya meninggal malam Jumat kedua bulan suci Ramadan. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiganya suaminya masih hidup redho. Ya Allah, perempuan modal masuk surga paling gampang asal sama Allah harmonis, sama laki diredoin orang surga udah. Bayang disembayang, puasa di puasa, baca Quran puasa, nah kemudian di puasa baca Quran, kemudian lagi sama laki nyenengin, laki red surga udah. Bilangin bini kita dulu, surga paling gampang sama Allah harmonis, sama gue lo taat surga. Bulan puasa berterawih demi apa nih senengin laki, boleh nggak? Pakai bedak biar banyak nggak apa-apa, udah. Yang kalau boleh kan siap. Jadi sama Allah dia harmonis ibadahnya, sama laki nyenengin redho. Ini laki Ustaz Abdul Razak ini, dah dia redho, ya Allah. Makanya ini almarhumah yakin husnudzon kita kepada Allah min ahlil khair. Tinggal masalah kita jamaah nih. Kita ini laksana kereta udah jalan, kita bakal naik kereta nanti. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani ada 4 yang bakal ngerongrong kita. Apa itu yang pertama? Yang pertama yantahibul malakal maut ruhahu. Nanti bakal datang itu malakal maut bakal ngerongrong kita. Mau nggak mau bakal ngerampas. Emang kita tahu malakal maut datang? Nggak tahu kita. Kalau orang puasanya lagi banyak, baca Qurannya udah hatam, udah 2 kali hatam, tarawih banyak, nggak ada utang di mana-mana, anak pada redo, meninggal, ya Allah, sama juga orang diajak umrah, sehat, badannya sehat, dikasih duit bakal rumah, dikasih duit jajan, nah, enak begitu. Yang enak kita berangkat, nanti satu saat malaikat maut datang, utang di mana-mana, di warung rokok masih utang. Kita makan di warteg kemarin, tempe belum bayar, itulah. Kita punya sendal orang kita pakai belum kita pulangin. Ya. Kalau urusan sama Allah mah gampang, yang susah, yang sulit, yang susah, yang sulit urusan kita sama kita. Jadi itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pertama, rongrongan pertama, nanti mau nggak mau kalau dia datang dicabut kan. Kita goleng dicabut. Nggak mau dicabut. Yang dicabut bukannya uban. Yang dicabut bukan kuku. Kuku ini kalau dicabut pakai tang, sakit kita, jengker. Gigi kita yang depan dicabut sama tang, nangis. Nanti yang cabut bukannya kuku, bukannya gigi, roh. Apa yang Nabi bilang, ya malaikat maut, sakit ini rasanya. Kata Israel bilang, ya Muhammad, aku cabut, ini cabut yang paling lembut ya Muhammad. Ini lu kata lu cabut lembut, lu tugas nyabut, gue ngerasain kan, Bill. Jangan sampai nanti umatku ya Israel ngalamin begini. Rasulullah ngalamin begitu. Makanya doa itu, doa untuk kita tuh, Allahumma hawin alaina fi sakratil. Kita ngerasain nanti. Dah, tungguin aja ini kan malam apa nih? Ini kan malam Selasa, biasa malam Rabu. Malam Rabu masih hidup, ya malam Kamis. Kalau Kamis masih hidup, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin. Malam Jumat. Ayo dah, mau kemana? Muter terus, sudah malam Jumat, malam Sabtu, Minggu, Senin lagi Selasa, muter. Seminggu kemana coba deh? Kalau nggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, muter.
roda apapun roda bunder pasti bakal berhenti. Enak banget kita kalau husnul khotimah jam itu kita minta tuh. Lagi tobat-tobatnya, lagi rajin. Yang dilihat kan bukan yang dulu, yang sekarang. Orang kelas 6 dilihat lulusnya bukan kelas 3 rapotnya. Kelas 6 rapot cakep nggak? Yang dulu udah nggak kelihatan lagi. Makanya husnul khotimah di penghujung dilihat. Kalau rapotnya dari kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 5 ada. Rapotnya Allah agama 76, matematika 95. Semuanya hitam semua. Wah, anak gue lulus nih. Nah, kita lihat kelas 5 ya, lihat kelas 6. Kelas 6, wah, agama 4,1. Nah, lu. Jadi ini akhir ayat kita itu yang dicabut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yas. Yang kedua yang bakal rampas kita apa itu? Yantahibu ahlul waris malahu. Ahli waris bakal ngerampas kita punya harta. Dia meninggal dunia, yang ninggalin harta, rumah udah tek-tekin mana? Jangan lagi rumah. Kita baru meninggal dunia, mau dimandiin, ATM kita udah pada hilang. Kunci motor, bapak kunci motor mana? Yang punya mobil, itu ATM-nya yang itu yang BCA, nomor PIN udah gue tahu, nyatanya belum dimandiin, udah ditek-tekin. Lah. Yang rampas harta anak kita ahli waris. Yang ketiga apa lagi? Wayantahibu adudul jasada. Nanti belatung bakal ngerampas kita punya badan. Badan kita paling berapa tahun sih? 3 tahun badan kita. Ya Allah, itu belatung gak pernah hidup di atas tanah, hidupnya dalam tanah. Kita kan nih Pak, mohon maaf Pak, makanya diwajibkan dikuburin. Kenapa itu? Bau. Bau. Lihat Habib Usman mengatakan sependirian tambah sejengkal. Kuburan dulu begitu, bau, takut dimakan digali sama binatang-binatang buas. Kita bau. Ya Allah, makhluk yang paling bau manusia. Sekarang aja banyak parfum. Iya, banyak-banyak semprot-semprotin gigi, mulut, ada Pepsodent gitu kan. Lah kalau nggak ada semata-mata lah kuburin bau. Kenapa? Apa jadi makan? Kebo gede, makannya daun-daunan doang. Kayak kita mungkin jengkol, kabel telepon digigit, apa yang dimakan sama kita? Makanya dikuburin, dimandiin. Waduh, tuh belatung udah kita nyenyeh begitu. Ada yang ke hidung, ada yang ke mata, ada yang ke kuping, ada yang kaki. Habis dibures semuanya dimakanin. Tuh belatung termasuk ada perampas badan kita. Habis sudah. Yang terakhir apa itu? Wayantahibu al-khusama'ul amalahu. Orang-orang bermasalah sama kita itu bakal gerogotin amal-amal kita. Makanya ini mumpung masih hidup, kelarin di dunia aja dah. Nyetain orang, ghibah sama orang, hablum minallah mah gampang, yang sulit hablum minan. Kenapa itu jenazah belum diangkat? Selesaikan dulu utangnya. Kalau zaman Nabi, kelarin dulu. Ya Rasulullah, ini utangnya masih ada. Ayo, siapa yang bawa urun? Ayo, biar ditutupin. Jangan diangkat, kata Nabi, jangan diangkat. Aku nggak mau nyuruh angkat. Kelarin dulu urusan manusia. Itu bukan jelek kalau ada orang angkat, Pak, mohon maaf Pak, ini istri Bapak masih punya utang sama saya. Saya sebagai warung pernah utang dia. Apa itu? Gula kemarin 2,5 kilo sama cabai. Lah bukan salah, bagus dikasih tahu. Jangan sampai kusut urusan akhirat. Cuman kalau ada yang bikin orang utang, lah orang geblok banget ya. Lu gak tahu diri kali, bener dia tuh. Kan kita juga ini saudara-saudara. Apabila ini almarhum ada utang piutang, ada selesaikan oleh ini anaknya, ini udah gitu kan? Di sana di pojok. Kenapa? Dia punya utang Pak. Kemarin berkat bapak saya diambil sama dia. Maksud lu apa? Berkat bapak saya dibagi 2, diambil sama dia. Kudu diapain? Ganti, harus ganti. Itu benar sebetulnya. Jadi urusan paling susah, sulit banget ya Allah. Apalagi nggak ngomong sama saudara. Melengos saja sama saudara, ya Allah, kelarin di dunia dan mending kita maaf buru-buru. Nah, kalau utang bayar buru-buru, takut kita mati nanti. Tuh, begitu tuh. Jadi jamaah sekalian, mohon maaf banget ya, kalau dia mau udah enak, tinggal urusan adalah kita. Ya mudah-mudahan pada Allah, mudah-mudahan puasa tarawih kita menghapus dosa-dosa kita, mudah-mudahan sampai tuntas Ramadan Allah berikan kita sehat walafiat. Ala hadiniyah lana walaha al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahmad Lutfi, anak mungkin enggak terus ya anterin si Ali warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi